Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Muhammad Farhan, SPDI, S.Hum, MPDI, selaku dosen pengampu Sejarah Pendidikan Islam. Dan tak lupa teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Nur Farisatul Zahra dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Sejarah dan Perkembangan Pendidikan Islam Masa Penjajahan di Indonesia. Mengapa saya mengambil topik ini? Karena topik ini menurut saya itu sangat penting. Karena topik ini topik untuk memahami bagaimana pendidikan Islam tumbuh dan berkembang di masa penjajahan di Indonesia. Oke, selanjutnya, sebelum masuk ke masa penjajahan, perlu kita ketahui bahwa Islam itu sudah masuk ke Indonesia sejak abad pertama Masehi. Penyebaran Islam di Indonesia telah berlangsung sejak abad pertama Masehi, meskipun bukti tertulis mengenai masuknya Islam ke Nusantara masih terbatas. Banyak teori mengaitkan masuknya Islam dengan jalur perdagangan dan pelayaran di dunia Arab, Persia, dan India dengan Asia Timur. Pulau Sumatera misalnya, sejak awal abad pertama Masehi telah menjadi pusat perdagangan antar bangsa. Sehingga para pedagang muslim yang singgah di pesisir Sumatera Utara membentuk komunitas muslim dan menyebarkan Islam sambil berdagang. Hubungan perdagangan ini kemudian mendorong terjadinya interaksi sosial, termasuk perkawinan dengan penduduk lokal, sehingga Islam mulai berkembang secara lebih luas di wilayah kepulauan Indonesia. Seiring dengan penyebaran Islam, pendidikan menjadi prioritas utama masyarakat Muslim Indonesia. Perkembangan pendidikan Islam ini tidak berhenti pada awal kedatangan Islam, tetapi terus berlanjut hingga masa penjajahan. Pada periode ini, pendidikan Islam di Indonesia menghadapi tantangan baru berupa interaksi dengan sistem pendidikan kolonial yang berbeda. Selanjutnya, proses masuknya Islam ke Indonesia. Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan, terutama di pesisir Sumatera, Jawa, dan kepulauan sekitarnya. Kemudian, pedagang muslim dari Arab, Persia, dan India singgah di pelabuhan-pelabuhan strategis seperti Barus, Samudra Pasai, dan Aceh untuk berdagang dan mengisi perbekalan. Kontak ini bukan hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial dan budaya. Para pedagang muslim membentuk komunitas muslim, menikah dengan penduduk lokal, dan menyebarkan ajaran Islam. Beberapa teori sejarah menyebutkan bahwa Islam sudah mulai masuk ke Nusantara sejak abad ke-7 Masehi, meskipun bukti tertulis baru muncul kemudian. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi masuknya Islam di Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi masuknya Islam di Indonesia antara lain: A. Jalur perdagangan dan pelabuhan. Indonesia berada di jalur perdagangan antara dunia Arab, India, dan Cina, sehingga pedagang muslim mudah mengunjungi pulau-pulau di Nusantara. Pelabuhan-pelabuhan strategis seperti Sumatera Utara, Jawa, dan Maluku menjadi titik awal penyebaran Islam. Faktor yang kedua, interaksi sosial.
Hubungan perkawinan antara pedagang Muslim dengan penduduk lokal mempermudah penyebaran Islam dalam masyarakat. Komunitas Muslim awal membentuk jaringan sosial yang membantu memperkuat pengaruh agama Islam. Kemudian faktor yang ketiga, pendidikan dan dakwah. Pendidikan menjadi sarana penyebaran Islam sejak awal melalui pengajaran di masjid, surau, maunasah, atau rumah ulama. Sistem halakoh untuk belajar Al-Quran, fikih, dan akidah. Dengan pendidikan, masyarakat lokal tidak hanya menerima Islam, tetapi juga memahami ajarannya secara mendalam. Kemudian faktor yang keempat adalah faktor geografis. Pulau Sumatera, karena letaknya dekat jalur Selat Malaka, menjadi tumpuan perdagangan antar bangsa. Letak strategis ini mempercepat kontak antara pedagang Muslim dan pedagang lokal, sehingga Islam mudah berkembang di wilayah pesisir. Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan yang penting, yakni pendidikan Islam masa penjajahan. Pendidikan Islam pada masa penjajahan nanti ini kita akan membahas dua, masa penjajahan Belanda dan masa penjajahan Jepang. Yang sekarang, pendidikan Islam masa penjajahan Belanda. Pada masa kolonial Belanda, pendidikan Islam disebut juga dengan Bumi Putra. Karena yang memasuki pendidikan Islam seluruhnya orang pribumi Indonesia. Pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda ada 3 macam, yaitu pertama, sistem pendidikan peralihan Hindu-Islam. Kedua, sistem pendidikan surau atau langgar. Yang ketiga, sistem pendidikan pesantren. Yang pertama, yakni sistem pendidikan peralihan Hindu-Islam. Sistem ini merupakan sistem pendidikan yang masih menggabungkan antara sistem pendidikan Hindu dengan Islam. Dalam sistem ini ada 2 sistem lagi. Satu, sistem keraton. Yang kedua, sistem pertapa. Satu, sistem keraton. Sistem keraton ini adalah sistem pendidikan yang dilaksanakan dengan cara guru mendatangi murid-muridnya. Dan yang menjadi murid-muridnya adalah anak-anak para bangsawan dan kalangan keraton. Jadi sistem keraton ini memang dikhususkan untuk kalangan bangsawan di keraton-keraton. Yang kedua, sistem pertapa. Sistem pertapa itu adalah para murid yang mendatangi guru ke tempat pertapaannya, berbeda berbanding balik dari sistem keraton. Kalau yang sistem keraton itu guru yang mendatangi muridnya, kalau yang sistem pertapa itu murid yang mendatangi guru ke tempat pertapaan gurunya. Adapun murid-muridnya tidak lagi terbatas pada golongan bangsawan dan kalangan keraton, tetapi juga termasuk rakyat jelata. Jadi sistem pertapa ini itu lebih luas cakupannya. Boleh rakyat jelata juga bisa belajar di situ. Bukan hanya golongan bangsawan dan dari golongan keraton saja yang bisa belajar. Kemudian yang kedua, sistem pendidikan surau atau langgar. Lembaga surau lebih merupakan suatu proses belajar untuk sosialisasi dan interaksi kultural, bukan hanya sekedar mendapatkan ilmu pengetahuan saja. Sistem pendidikan di surau tidak mengenal jenjang atau tingkatan kelas. Murid dibedakan sesuai dengan tingkatan keilmuannya. Kemudian metode utama dalam proses pembelajaran di surau dengan memakai metode ceramah, membaca, dan yang ketiga adalah sistem pendidikan pesantren. Pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang mengajarkan agama secara mendalam dan dipimpin oleh kiai. Metode yang digunakan dalam pendidikan pesantren yaitu 1. Metode sorogan atau layanan individual. 2.
metode wetonan dan bendungan atau layanan kolektif. Yang ketiga, metode musyawarah. Nah, metode-metode ini itu masih relevan sampai sekarang, masih digunakan sampai sekarang di pesantren-pesantren di seluruh Indonesia. Kemudian kita sampai pada pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang. Ramayulis mengatakan bahwa sikap penjajahan Jepang terhadap pendidikan Islam ternyata lebih lunak dibandingkan dengan sikap penjajahan Belanda. Sehingga ruang gerak pendidikan lebih bebas ketimbang pada zaman pemerintahan kolonial Belanda. Hal ini memberikan kesempatan bagi pendidikan Islam untuk berkembang. Pertama, madrasah. Awal pendudukan Jepang, madrasah berkembang dengan cepat, terutama dari segi kuantitas. Kedua, pendidikan agama di sekolah. Sekolah negeri diisi dengan pelajaran budi pekerti. Hal ini memberi kesempatan pada guru agama Islam untuk mengisi dengan ajaran agama. Dan di dalam pendidikan agama tersebut juga dimasukkan ajaran tentang jihad melawan penjajah. Kemudian yang ketiga, perguruan tinggi Islam. Pemerintah Jepang mengizinkan berdirinya Sekolah Tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Mudakar, dan Bung Hatta. Jadi memang di era penjajahan Jepang ini, pendidikan Islam itu lebih longgar dibanding dengan pada masa penjajahan Belanda. Kesimpulannya, pada masa penjajahan Belanda, pendidikan Islam berkembang sebagai pendidikan bagi masyarakat pribumi yang dilaksanakan secara mandiri melalui sistem peralihan Hindu, Islam, surau, dan pesantren. Meskipun sederhana dan tidak mengenal sistem pendidikan formal modern, pendidikan Islam tetap berperan penting dalam menanamkan ajaran agama, terutama fikih, bahasa Arab, iman, dan akhlak, serta menjaga identitas keislaman masyarakat di tengah tekanan kolonial. Pada masa penjajahan Jepang, pendidikan secara umum mengalami kemunduran karena lebih diarahkan untuk kepentingan perang. Namun, pendidikan Islam justru mendapat ruang yang lebih longgar dibandingkan masa Belanda. Madrasah berkembang, pelajaran agama masuk ke sekolah, dan pesantren relatif bebas dari pengawasan langsung. Walaupun demikian, para ulama tetap menolak kebijakan Jepang yang bertentangan dengan akidah Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dalam penjelasan ini pasti terdapat kekurangan-kekurangan, maka saya meminta koreksi dan masukan dari teman-teman sekalian. Saya juga minta maaf. Akhirul kalam, wallahu yaqdi bihi wa li wa lakum fi darajatil akhirah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.